Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul, dimudahkan langkah kita untuk menghadiri acara manasik pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita limpah dan curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan di tempat kami, yaitu Marbatul Travel dan juga di restoran La Razeta. Kedua, kami ingin memperkenalkan bahwa saya pribadi selaku MC, yaitu Muhammad Iwan Rifai, yang insya Allah akan memandu acara manasik pada pagi hari ini sampai selesai. Di samping saya ada Ustadz Selamat Ma'arif selaku direktur di Marbatul Travel, dan juga di sebelah kiri depan juga saya ada Ustadz Andri Yanto sebagai juga direktur di Marbatul Travel. Sebelum kita masuk kepada acara ini, mohon maaf kami dari panitia apabila mungkin telat ya dalam melaksanakan acara pagi hari ini, sedikit terlambat. Mudah-mudahan insya Allah acara kita berharap berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk, izinkan saya untuk membacakan susunan acara manasik pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan dari Direktur Utama Marbatul Travel, yaitu Bapak Yusuf Muhammad Matab. Kemudian masuk setelah sambutan ke acara inti, yaitu materi fikih manasik bersama Ustadz Selamat Ma'arif. Kemudian istirahat salat zuhur, siang, kemudian dilanjut dengan materi teknis perjalanan yang akan disampaikan oleh Ustadz Andrianto. Kemudian yang terakhir ada doa penutup dan ramah-ramah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a
الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ublika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqala ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Segenap jajaran PT Marga Wisata Indonesia yang saya hormati, dan istimewa Direktur Utama Bapak Syekh Yusuf Muhammad Martak yang insya Allah juga akan segera bergabung dengan kita, dan insya Allah Bapak juga akan menemani Bapak Ibu di kota suci Mekah dan Madinah nanti. Mas Andri dan Mas Iwan yang sama-sama membantu Pak Dirut Syekh Yusuf Martak di travel ini, calon tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi yang penuh kemuliaan ini, kita sama dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, dan syukur kita ditambah Bapak Ibu insya Allah sebentar lagi menjadi orang-orang yang terpilih menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Zat yang Maha Mulia, menjadi tamunya Zat yang menguasai alam semesta, menjadi tamunya Zat yang menguasai diri kita, bahkan menjadi tamunya Zat yang menciptakan kita semua, menciptakan alam dan menguasai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu akan menjadi tamu spesial yang memang diundang oleh yang punya rumah, diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita syukuri, tidak semua orang bisa terpilih menjadi tamunya Allah. Gak semua orang yang berduit menjadi tamunya Allah. Gak semua orang yang sehat terpilih diundang menjadi tamunya Allah. Bahkan gak semua orang Islam juga yang dipilih oleh Allah menjadi tamunya Allah.
maka yang spesial ini wajib kita syukuri bersama. Mudah-mudahan karena kita bersyukur terpilih oleh Allah menjadi tamunya Allah, kenikmatan di dua kota suci Makkah dan Madinah Allah tambah buat kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, dimudahkan ibadahnya, dilancarkan ibadahnya, diberikan kekhusyuan, dan harapan terbesar pulang dari umrohnya makbul dan mabrur, dan semua hajatnya dikabul sama Allah, dan terbesar harapan kita semua dosa kita diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan berkali bisa dikasih tahu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama pesan saya sebelum berangkat hari Senin besok, semuanya luruskan niat karena Allah taala. Wa timul hajja wal umrata lillah. Hendaklah umrah kita kali ini lillah, karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena status sosialnya pengen naik, bukan karena nanti tiap hari bisa update status di kota suci, bukan karena lain dan sebagainya, tapi yang utama lillah. Dan yakinlah apapun yang terjadi di sana kepada kita juga lillah, Allah yang ngatur semua. Maaf, pihak travel ini hanya ikhtiar memberikan pelayanan yang terbaik, cari hotelnya yang terbaik, cari pesawat yang terbaik, tapi sampai di tanah suci semuanya Allah yang ngatur. Dan Allah tahu kapasitas kita. Kita di travel nggak bisa ngejamin kalau di sono nggak ada apa-apa, nggak bisa. Karena faktanya ada yang sudah sampai Jeddah aja nggak bisa masuk, harus pulang ke Indonesia. Itu kan yang terjadi di lapangan. Ada yang sampai kota suci Madinah, kemudian nggak bisa ibadah sama sekali sampai pulang ke Indonesia. Karena saya kebetulan sering bolak-balik ke jamaah, udah sampai Madinah saja nggak bisa ke Raudhah, nggak bisa ke Masjid Nabawi, nggak bisa umrah, sampai pulang ada kejadiannya. Jadi kalau sudah di tanah suci, serahkan sama Allah aja. Nanti Allah yang ngatur. Nah, kita hanya ikhtiar saja, menyiapkan kendaraannya, menyiapkan hotelnya, menyiapkan konsumsi makannya dan sebagainya. Tapi semuanya kan Allah. Maaf, ini urusan makan, Ibu. Ada jamuan makan catering yang lain lidahnya enak, tapi ada satu jamaah yang nggak ngerasa apa-apa tuh lidah, kayak nggak enak, hambar. Ya Allah yang nguasain lidah siapa persoalannya? Kan Allah, bukan kita. Yang lain ngerasa enak, kita sih pengen pelayanannya paripurna, masakannya khas Indonesia karena kebanyakan jamannya Indonesia. Sudah, yang lainnya merasakan nikmat, yang satu nggak ngerasain. Persoalannya siapa yang mau ngasih lidah kita? Bukan kita, Allah. Di Mekah yang pertama, selain kita umroh, ya kita mengunjungi tempat manasik haji, Arafah, Musdalifah, Mina. Nanti akan diajak Bapak Ibu, ini loh Musdalifah. Kalau Musdalifah dikasih tahu, tapi kalau nasarnya enggak kayaknya, karena udah cerai kan. Jadi hanya Musdalifah saja, nasarnya kan diajak soalnya nasarnya, Musdalifah saja. Ya. Kemudian ke kawasan Arafah, termasuk ke Jabal Rahmah, kemudian Mina. Nanti orang haji itu ngumpulnya di mana, ambil batnya di mana, akan diajak Bapak Ibu. Nah, kalau lagi diajak ziarah begini, batin Bapak Ibu yang belum haji, bayangkan lagi haji dan minta, ya Allah mudahkan saya untuk haji. Kapan hajinya? Biar Allah yang ngatur. Ikhtiarnya daftar. Kalau belum daftar haji agak susah soalnya. Ya, karena sekarang harus daftar dulu 30 tahun. Nanti akan umroh yang kedua bisa di Jirona, bisa di Hudaybiyah, nanti tergantung situasi dan kondisi ambil mikotnya untuk umroh yang kedua. Jatah dari travel itu 2 kali umroh yang akan dibimbing.
Tapi kalau mau umroh sendiri sehari 2 kali silahkan. Ya, tinggal naik taksi aja. Yang penting paham jalurnya. Memperbanyak ibadah, terutama tawaf sunnah. Kalau ibu-ibu bisa tawaf sunnah tiap hari. Tapi kalau bapak-bapak kalau mau tawaf sunnah mesti pakai baju ihram. Kalau pakai baju begini nggak bisa, harus pakai baju ihram kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita pakai baju begini, suruh keluar sama askarnya. Mesti pakai baju ihram kalau pengen tawaf sunnah. Selain tawaf yang terkait dengan umroh. Baik, sekarang kita masuk ke inti dari pengantar saja. Saya pikir kalau tentang pengertian sudah mafhum. Pokoknya kita berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang khusyuk. Apa ibadahnya? Cuma 3, tawaf, sa'i, gunting rambut. Cuma 3. Kan cuma 3 itu intinya umroh. Umroh itu ibadah yang paling gampang, paling mudah. Kenapa? Tidak ada bacaan yang wajib persoalan. Jadi nggak bisa baca apa-apa tetap sah. Yang penting bawa badan aja udah sah. Kalau ngomong sah, itu yang paling mudah. Jangan kemudian ternyata umroh itu susah. Kenapa? Panjang banget, bacaannya banyak banget. Itu hanya sebagai pemandu saja. Tapi intinya 3 ini sudah selesai sebetulnya. Dan nggak ada bacaan yang wajib. Ada yang sunnah, tapi yang wajib nggak ada. Artinya, Bapak Ibu, kalaupun nggak bisa apa-apa, timbang ikut mutawif saja, nggak baca apa-apa, diem aja udah sah. Kalau kita cari sah ya, ya kan. Jadi jangan kemudian berpikir susah, bacanya panjang. Ustaz gimana kalau nanti bukunya hilang? Lagi tawaf misalnya bukunya jatuh gimana Ustaz? Nggak bisa baca apa? Udah ikutin aja udah, gitu kan. Nanti kedengaran dari telinga kita masing-masing, suara mukanya kedengaran. Ya. Intinya ini, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i lari kecil, Safa dan Marwah, terakhir tahalul gunting rambut, selesai. Nggak nyampe 2 jam kelar, insya Allah. Tapi ingetin, yang 3 ibadah ini semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi kalau sa'i lebih panjang lagi, tapi ada dalam nanti manasik umrohnya. Tetap berdepan biar hemat waktunya. Nah, sekedar informasi agar tambah ilmu biar tahu hukum-hukum dalam umroh. Yang pertama, ada rukun umroh, ada wajib umroh, ada sunnah umroh. Perhatikan nanti bedanya masing-masing. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau rukun umroh itu perkara yang harus dikerjakan dalam umroh. Apabila ditinggalkan, umrohnya tidak sah. Perhatikan yang merah, tidak sah. Rukun nggak dikerjain, nggak sah umrohnya. Sayang, udah jauh-jauh, keluar waktu, keluar tenaga, nggak sah kan saya. Kenapa nggak sah? Karena rukun yang tertinggal. Maka rukun itu nggak boleh ketinggal. Sebab kalau ada satu rukun yang tertinggal, berarti umroh Bapak Ibu tidak sah menurut syar'i kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama kita memanjatkan munajat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk kita hadir di tempat yang baik ini, yaitu
dalam bentuk manasik, di mana persiapan akan menjalankan ibadah umroh yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 20 Februari insya Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana telah menyelamatkan kita, membimbing kita dan mengajarkan kita menjadi muslim muslimah yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai direktur di Marba Wisata dan sekaligus sebagai pendiri, yang mana Marba Wisata ini berdiri di tahun 2001. Jadi alhamdulillah sudah menginjak usia 22 tahun. Pertama-tama saya mengucapkan ahlan wa sahlan atas kehadiran semua bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang saya kenal, yang sekarang lagi kenal dan terkenal, yaitu Ustadz kita Edi Mulyadi beserta keluarga, dan saudara Usman Nisa beserta istri dan orang tuanya, dan yang saya hormati dan saya cintai Ustadz Selamat Ma'arif, karena beliau di samping salah satu penentu dan tulang punggung dari Marba Wisata, beliau adalah mujahid bersama saya. Bapak-bapak dan ibu semua yang telah hadir di tempat ini tadi telah dijelaskan satu persatu secara runtun. Saya hanya mengucapkan terima kasih dan sedikit saya menjelaskan dari sisi pengalaman yang saya alami, yaitu pertama-tama kita itu harus menjaga nawaitu, niat kita bahwa kita akan berangkat menjalankan ibadah umroh, yang mana ibadah umroh ini belum tentu dilaksanakan setahun sekali, bahkan membuang biaya yang cukup besar, mungkin sudah mengumpulkan dari jauh-jauh hari. Jadi benar-benar nawaitu diniatin agar benar-benar waktu yang cuma 9 hari ini dimanfaatkan nawaitu totally untuk ibadah. Kalau istilahnya Ustadz Selamat Ma'arif, yang suami istri atau yang ibu anak dengan ibu, yang biasanya ujian-ujian itu terjadi di situ. Istilahnya gencatan senjata Ustadz ya. Karena sensitivitas emosi kita itu tidak terkontrol kadang-kadang. Ya tadi seperti kita bergerak dalam pergerakan yang belum pernah kita lakukan secara bersama-sama. Dari mulai berangkat dari rumah, dari mulai masuk ke airport. Jadi satu sama lain kadang ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri, ada yang jalannya lambat, ada yang jalannya nyanyi. Perlu ujian sabar. Jadi istilahnya kalau suami atau anak jalan lebih dulu, istri atau ibu ketinggal, jangan dibentak, ditunggu aja. Lama-lama juga kumpul lagi gitu, baru jalan lagi. Nah itu penting, karena tanpa kita mengontrol itu akan ke bawah gara-gara hal kecil. Contoh begini, kita udah niat semua. Ini non teknis umroh ya, tapi ini pengalaman yang sering terjadi. Gara-gara kita masuk pesawat, ada orang penumpang yang nggak sabar, dia negur kita, terus keluarga kita malah bukan bantuin kita, malah bantuin orang itu. Makanya buruan, taruh tasnya dari jangan. Karena mau buru-buru seperti apa, orang itu nggak bisa nyampe duluan, tetap nunggu pesawat itu terbang kan begitu. Jadi biar aja. Nah, jadi kalau ketemu sama nantinya, ini ujung ceritanya, kalau ketemu sama orang Afrika yang ngomel atau yang dorong, kita budek aja. Emang gue pikirin, gue mau ibadah mau umroh, lu urusan gue main di atas, itu aja. Karena itu pasti nanti akan terjadi. Ya. Yang kedua, jaga stamina dengan makanan teratur. Karena apa? Kita tanpa kita sadari, kita itu begitu berangkat, ketegangan itu mulai.
Tapi kita nggak sadar bahwa kita tegak. Jadi lihat makan harus semangat, lihat kasih jajan apa jadi makan, di pesawat apa jadi makan. Nah ini sudah tidak terkontrol. Kita sudah mulai tidak mengontrol stamina kita. Apalagi nanti jam berapa dikasih sarapan, jam berapa dikasih makan siang, sampai juga begitu. Nah terutama yang paling hati-hati, yang namanya kalau di Saudi Arabia itu jus jeruk itu dinamakan Portugal. Jadi orang Arab tidak punya nama jus jeruk. Jeruk itu namanya Portugal karena jeruk itu diimpor dari negara Portugal. Nah itu minuman yang paling enak dan paling segar. Tapi tidak akan lama, 2-3 hari mulai terganggu tenggorokan kita. Karena apa? Dia vitamin, dia buah, dia segar. Tapi leher kita sehari-hari tidak terbiasa mengkonsumsi restoran ini berkali-kali. Itu rata-rata, coba lihat nanti. Pulang dari masjid, pasti yang antri dulu adalah yang begitu, jus begitu. Nah itu penting ya, sekali-sekali boleh. Karena apa? Terutama dingin. Nah apalagi di sana sekarang kondisi dingin. Nah tadi saya mendengar dari Ustaz Selamat bahwa melakukan niat ihram ada di mikot, di saat mikot. Mungkin tadi apa saya yang kurang dengar atau apa? Saya rasa saya juga ingin mendapat kepastian juga dari Ustaz Selamat. Waktu kita mandi, setelah kita mandi menggunakan pakaian ihram, tidak apa-apa kalau saat kita niat. Nah, itu dengan ihram dan umroh tadi dari sana. Boleh, ya. Jadi supaya siapa tahu, kita kan tidak tahu. Kita sudah mandi berpakaian ihram, kita menuju mikot, Allah menentukan lain. Umur kita dicabut, Allah tahu. Pasti orang umroh, bukan mau shopping. Tapi kalau kita nanya nawaitu kita, nawaitul ihram lil umroh lillahi ta'ala. Sampai nanti di Bir Ali lakukan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, ya, sebelum sholat sunnah ihram. Nah setelah itu niat lagi. Saya boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia, yang penting menyadari bahwa kita sedang berkomitmen berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar dengan tulus ikhlas. Bahwa itu saya niat berpakaian ihram untuk umroh karena oh ya Allah, ya, sifatnya berbeda-beda. Kita diam dianggap kita lambat, kita dianggap orang bodoh. Padahal belum tentu kita yang bodoh, bisa jadi mereka yang lebih bodoh. Jadi kita jangan terpengaruh. Yang jelas harus kita tanamkan di situ semua orang niat baik beribadah, tidak ada orang jahat. Tidak ada orang, kalau dia bersuara apa, ya gua nggak ngerti kok, ngapain pusing kan gitu ya kan. Nah, jadi kalau kesenggol atau pendorong, santai. Contoh misal, kita lagi mendengar bimbingan dari Mutawif membaca doa katakan putaran pertama. Nanti dari belakang itu akan ada tuh yang biasanya itu orang-orang dari Iran, dari Irak, dari Mesir itu berbondong-bondong. Begitu kita lihat buadan besar-besar semua. Suaranya ya mereka udah bisa bahasa Arab, semudah dipimpin. Jadi seolah-olah kayak membaca yang biasa aja, nggak bakal dilindas. Gak bakal diterjang, gak bakal. Nanti dia pas kalau dia mau nyari, dia nyari aja dia. Jadi santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Apakah udah siang atau bagaimana nih Pak? Izin Pak ya, perkenalan dulu. Nama saya Andri Pak. Insya Allah saya akan membantu Bapak Ibu sebagai tur leader Bapak Ibu selama kurun waktu 9 hari pada saat di Jakarta, di Soekarno-Hatta sampai kembali ke tanah air, insya Allah. Sebelumnya untuk perkenalan ini saya akan coba berkenalan dulu dengan Bapak Ibu semuanya. Tak kenal apa kata saya Pak ya. Mungkin yang pertama dengan Pak Ridu, Ibu Pasidah, Bapak Totok, ya, Pak Totok ya.
Ibu Isnaini, Bapak Slamet, Ibu Polira, Ibu Reni, Ustadz Edi, Ibu Neneng. Oke, Ibu Neneng. Sudah semua ya, Pak. Ibu Fatimah, Ananda Uria. Oke, Ananda Mariam, Kang Kozi. Waduh. Ibu Sri Royati. Ibu Sri, tanggal 12 Februari hari Pak? Senin ya. Senin kita berangkat jam 7 malam, kumpul di bandara itu jam setengah 3. Jam setengah 3. Senin itu Pak, kondisinya macet Pak biasanya Pak. Jadi disarankan kita ambil 4 jam sebelumnya, amannya itu jam setengah 3. Kemudian, nah ini dia. Dalam grup ini kita akan terbagi menjadi 2. Satu grup Toibah, satu lagi grup family. Semuanya sama-sama tujuannya umroh Pak. Hanya membedakan mengenai transportasinya dan akomodasinya Pak. Yang pertama untuk Toibah ya Bapak Ibu. Susunannya kurang lebih seperti ini. Jakarta, Jeddah, Madinah. Kita ke Jeddah dahulu, nanti kita dengan saya juga. Kemudian dari Jeddah kita naik bus. Hari keduanya kita Madinah. Nah, kenapa kita harus sini tuh Madinah? Karena terkait dengan tasrehnya Pak. Tasreh itu memang kebijakan dari Saudi Arabia yang diberikan kepada seluruh jamaah. Namun tasreh itu tidak bisa kita menentukan. Tasreh itu menentukan dari kebijakan Saudi Arabia kapan dan jam berapa jamaah ini bisa masuk ke Raudah. Karena tasreh kita keluarnya itu hari Rabu atau tanggal 22. Oleh karena itu city tournya kita ganti di hari Selasa atau tanggal 21. Jadi pada saat Bapak tiba di kota Jeddah, di Madinah khususnya, pada pukul setengah 2-nya kita langsung city tour. Ya Bapak Ibu ya, jadi bisa istirahat di pesawat. Kemudian kita tiba di Jeddah itu pukul 1 dini hari. Setelah pukul 1 kita perjalanan bus kurang lebih sekitar 6 jam sampai di kota Madinah itu pukul 8.30 kurang lebih. Dari jam 8.30 kita langsung istirahat di hotel. Yang mau langsung ke Masjid Nabawi monggo silakan. Setelah itu setelah sarapan dan kita langsung makan. Nah, pemakaiannya mirip-mirip dengan pemakaian sahur, tapi karena kondisinya memang cara yang pertama bisa begini. Ini ujung sama ujung ditemuin, ya kan? Nah, pakai sarung, ya kan? Jadi bisa langsung, juga bisa. Tinggal ini pakai sarung, aman kan? yang pasti Pak, tengah-tengahnya aman. Jadi laporan kita yang paling mudah, aman. yang paling mudah. Jadi yang paling mudah begini, ujung ketemu ujung, tengah, ya kan? Kalau pengen rapi, ya kan? Ya, atau bisa ini dulu bisa, baru begini boleh, ya kan? Atau dibalik, ini yang di bawah, ini di atas, biar seimbang. Kemudian yang kedua kayak mau pakai sarung. Nah, ya tengahnya pegang, ya. Nah, ini belakangnya. Nah, gitu kan? Nah, boleh begini, boleh juga dibalik. Nah, rapi nggak kelihatan. Nah, coba lihat sini. Tuh, nggak kelihatan kan lipetannya? Lebih rapi. Kalau kebuka, nggak akan kebuka. Buka kakinya. Nah. Enakan begini kan? Nah, enakan begini. Pegang tengahnya. Ini lipat. Pegang. Ini. Pegang. Ini belakangnya dulu. Satu. Nah, belakangnya dulu satu. Ya kan? Baru. Ini kan kelihatan. Kalau nggak kelihatan dibalik. Nah, jadi ketutup. Nah, lebih rapi, dipotong lebih enak. Gimana Mas Lucy? Mas Lucy bisa? Jadi kalau tasreh itu, ya kan, kalau dari dari hotel ke masjid kayak gini juga nggak ada masalah. Ketika sholat misalkan nggak ada masalah. Kalau pengen nggak turun naik, ini masukin ke kain ihram yang bawah, ya, ini ke sini. Ini nggak akan. Ini sebelum tawaf. Ya, sebelum tawaf nih. Kemudian pakai sholat. Peniting juga nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau yang ini panjang, sebelah kanan sini juga nggak akan aman aja. Begini Pak ya. Nanti kalau tawaf baru, masih ingat yang dibuat kanan apa kiri?
Kalau begini Pak? Kanan gini Pak, itu maksudnya. Benar. Yakin Pak? Yakin. Tadi gambarnya. Kanan apa kiri apa begini? Enggak, yang kanan yang dibuka. Lah itu semuanya itu Pak. Semua itu. Iya. Yang dibuka itu yang sebelah kanan Pak. Jadi kalau ketika tawaf sunnah ya bahu sebelah kanan yang terbuka, bukan yang kiri. Nah, Pada saat tawaf itu Iya. bahu sebelah kanan dibuka. tapi kalau sa'i nggak ada masalah. Kalau sa'i mau begini kayak gitu, itu nggak ada masalah. Sa'i, sholat itu Hanya ketika tawaf saja. Kalau mau sholat juga nggak ada masalah. Yang nggak boleh tadi, begini. Nah, itu berarti nadam. Kalau begini, dan denda. Tapi sholat boleh. Hah? Kalau udah tahallul, kalau belum tahallul ya nggak boleh. Ya kalau udah tahallul baru boleh, kalau belum tahallul nggak boleh. Jadi kanan yang kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai manasik umroh untuk jamaah keberangkatan tanggal 20 Februari 2023 dengan pesawat Saudia. Mudah-mudahan manasik kali ini bisa memberikan bekal yang cukup untuk semua jamaah, dan kita berdoa mudah-mudahan umrohnya makbul dan mabrur. Dan luar biasa pemberangkatan kali ini jamaahnya dari berbagai macam daerah. Ada dari LA, Lenteng Agung. Ya, ada juga dari Kebumen ya, juga datang ke Marba untuk umroh bersama. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Ikutin terus perjalanan jamaah umroh 20 Februari di USM Official. Setiap langkah Mekah, Madinah, dan tempat bersejarah lainnya, insya Allah akan selalu tayang di channel yang satu ini. Jangan lupa, ingat umroh, ingat Marba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Di situ kan? Iya tuh. Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 20 Februari tahun 2023, jamaah umroh Marba Tour and Travel sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta, dan insya Allah jam 7 malam nanti akan segera terbang menuju Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, setelah manasik kemarin di Larazeta, kita berikan pembekalan yang cukup untuk bisa ibadah umroh. Hari ini segala perlengkapan sedang kita siapkan dan sedang packing, koper-koper kita berikan label dan sebagainya, dan kita sedang memastikan bahwa tidak ada satupun jamaah yang tertinggal untuk bisa terbang ke Saudi Arabia.
Nah, oleh karenanya ikuti terus perjalanan jamaah umroh Marbatur and Travel di channel yang satu ini. Jangan sampai tertinggal bagaimana seru dan khusyuknya mereka ibadah di tanah suci. Kita akan lihat sama-sama. Ucapkan selamat jalan, fi amanillah. Mudah-mudahan umrohnya senantiasa dalam lindungan Allah. Semuanya diberikan kesehatan dan umrohnya makbul dan mabrur. Bisa kumpul bersama keluarga kembali. Dan jangan lupa doakan kami juga di sana. Mudah-mudahan Marbatur and Travel semakin diberkahi Allah, semakin sukses dan semakin banyak jamaahnya. Dan mudah-mudahan kita juga yang di Indonesia dan keluarga bisa juga cepat menyusul untuk ibadah umroh. Yang keduanya, sebelum menikah Indonesia, lepaskan hati, ikhlaskan diri, niatkan karena Allah, hilangkan sifat sombong, dendam dan lain sebagainya, apalagi hasad dan iri, supaya betul-betul kita bisa menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah ifang abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmah, abwabal tamam al-afiyah. Allahumma ij'alna qubratan maqbulan wa mabruran wa sihatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa barakatillah. Ya Allah, ya Rabbi, kami semua berkumpul di tempat ini ya Allah untuk tanah suci-Mu ya Allah. Ikhlaskan hati kami ya Allah, tawadukan hati kami ya Allah, rendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Lancarkan perjalanan kami semua ya Allah. Mudahkan urusan jamaah kami ini ya Allah. Jadikanlah perjalanan mereka penuh keberkahan ya Allah. Bimbing mereka ya Allah. Sinari hati mereka, jiwa mereka dekat ya Allah. Jadikanlah mereka dekat dengan-Mu ya Allah, dengan ibadah kepada-Mu ya Allah. Jaga kami semua ya Allah. Lindungi kami semua ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga kami ya Allah, dengan suasana yang baru ya Allah, yang dekat dengan-Mu ya Allah. Duhai Allah, pertemukan mereka dan kasih-Mu baginda Rasul ya Allah. Terimalah mereka di taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah jamaah kami ya Allah untuk berziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah, menatap makam Rasul-Mu ya Allah. Akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini akan segera berangkat ke Tanah Suci rombongan Marbatur and Travel. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya, dimudahkan ibadahnya, khusyuk dalam ibadah dan mendapatkan umrah yang mabrur. Selamat jalan, fi amanillah. Sampai bertemu di Indonesia. Salam buat baginda Rasul. Ingat umrah. Ingat umrah. Ingat umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.